Setelah para pendahulu mereka, kini saatnya generasi baru yang melanjutkan perjuangan di era berbeda. Karena pada dasarnya, sejarah pasti berulang, hanya saja tokoh dan latarnya yang berubah. Pada akhirnya, para pelajar Indonesia di Timur Tengah Afrika telah mengukir jejak mereka sendiri dalam catatan sejarah bangsa Indonesia. Mereka tidak menjadi manusia-manusia yang kemudian menjadi dalam tanda kutip anti negara di mana mereka berada. Mereka justru memberikan kepada kita pelajaran bahwa mereka cinta dengan negaranya, berjuang untuk negaranya, memerdekakan negaranya, menyelamatkan negaranya, dan mereka adalah alumni Timur Tengah. Itu pelajaran yang menurut saya sangat dipentingkan. Itu ada satu kesimpulan yang menurut saya perlu untuk segera disegarkan supaya kemudian terkoreksilah kedua salah paham di alumni sendiri yang seolah kita ini kemudian harus membuat satu jarak, satu barrier, satu tembok pemisah antara kita dengan Indonesia kita menjadi Indonesia fobia. Tapi juga koreksi terhadap mereka yang Islamofobia, anti kepada umat Islam, seolah umat Islam alumni Timur Tengah itu tidak punya sejarah, peran dan jasa bagi Indonesia. Kedua-duanya terkoreksi. Jadi peran serta dari alumni Timur Tengah yang mungkin di Mekah, yang kemudian atau yang di Mesir atau di tempat-tempat yang lain, dan juga dilanjutkan oleh alumni yang sekarang. Mereka semuanya cinta Indonesia, tapi mereka dengan Islamnya justru membuktikan bahwa Islam menghadirkan betul-betul moderasi yang membawa kepada keberanian untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, menyelamatkan Indonesia merdeka, tapi mereka tetaplah tokoh-tokoh umat Islam yang sangat terhormat. Setelah masa-masa kemerdekaan, perhimpunan para pelajar tidak seintensif ketika masa kemerdekaan pada aktivitas politiknya, dan pada akhirnya mereka mulai berfokus pada urusan kepentingan para pelajar. Di kalangan pelajar Timur Tengah sendiri, perhimpunan-perhimpunan mereka mengalami berbagai reformasi, ditambah lahirnya perhimpunan-perhimpunan baru seiring bertambahnya negara tujuan para pelajar menuntut ilmu. Perpindom sendiri menjadi cikal bakal perhimpunan pelajar di Mesir. Setelah beberapa kali bereformasi dan berganti nama dari HPPI, PPI, kemudian HPMI, sejak 1995 sampai sekarang akhirnya menjadi PPMI Mesir. Adapun Ruwak Jawi, kini istilah tersebut digunakan oleh para pelajar Malaysia sebagai nama salah satu forum komunitas kajian mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pelajar Indonesia yang menimba ilmu di luar negeri, sehingga masing-masing dari mereka membentuk wadah persatuan para pelajar Indonesia di masing-masing negara tempat mereka belajar. Pada 11 September 2004, diadakan temu ilmiah internasional mahasiswa Indonesia di London United Kingdom yang menghasilkan suatu manifesto yang dikenal dengan Tekad London 2004, dengan beberapa representasi PPI negara sebagai pendeklarator, yaitu PPI UK, PPI Perancis, Permika Kanada, Perpika Korea, PPI India, PPI Malaysia, PPI Australia, dan PPI New Zealand. Pada saat itu disepakatilah sebuah forum organisasi mahasiswa Indonesia sedunia dalam rangka mewujudkan suatu komunitas ilmiah yang dinamai dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Internasional atau PPI Internasional. Kemudian bulan September 2007, PPI Australia mengadakan konferensi internasional pelajar Indonesia dengan tema Membangun Daya Saing Bangsa, Pulang atau Mengabdi dari Jauh. Dari hasil konferensi tersebut, terbentuk jaringan global komunitas pelajar Indonesia di luar negeri yang dideklarasikan, yaitu PPI Dunia. Deklarasi tersebut dihadiri oleh 7 PPI negara, diantaranya adalah Australia, India, Malaysia, Italia, Mesir, Belanda, dan Jepang. Pada 9 September 2007, Forum Organisasi Mahasiswa Indonesia Sedunia dikukuhkan menjadi Overseas Indonesian Students Association Alliance atau lebih dikenal dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Tahun 2004, karena teman-teman di PPI Australia menceritakan itu dalam laporan atau report kegiatan mereka, termasuk sampai tahun 2007 di Australia. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman sekalian yang membuat kami itu terinspirasi. Nah, di tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 itu ada banyak pengorbanan yang dilakukan teman-teman kita untuk menunjukkan karya anak bangsa Indonesia di luar negeri. Jadi bagaimana
kegiatan-kegiatan simposium, kegiatan seminar ilmiah itu dijadikan ujung tombak bagi menampilkan wajah Indonesia di luar negeri. Nah, saya rasa yang pada saat itu yang belum sempat mungkin dipikirkan, karena acara-acara yang dilakukan itu saya lihat sangat besar, sangat nilainya itu sangat baik untuk secara akademis. Nah, sementara teman-teman sibuk di situ, mungkin ada satu hal yang belum sempat dilakukan pada saat itu, yaitu bagaimana mengurus organisasinya. Nah, jalan menuju ke situ itu terbuka di 2010 di London. Ada banyak komunikasi yang kami lakukan di tahun 2009. Kita komunikasi dulu pakai grup di dalam email, jadi email group. Baru kita menggunakan Skype, tapi Skype pun karena komunikasi voice masih putus, terpaksa kita menggunakan chatting. Itu semua sudah berlangsung. Jadi betapa saya bisa menceritakan kepada teman-teman yang ada sekarang, perjuangan teman-teman dahulu itu tidak gampang. Karena menggunakan batasan, terpaksa harus menggunakan komunikasi yang terbatas. Nah, perjalanan dari 2004, 2007 ke 2010 itu membuktikan bahwa kita senantiasa berkembang. Apalagi setelah 2010 sangat pesat. Saya melihat suatu perkembangan yang sangat pesat. Sehingga keterkaitan antara setiap masa ini tidak bisa kita lupakan. Itu yang namanya benang merah yang tidak bisa dilupakan. Pada 35 Juli 2009, diadakan sebuah forum permusyawaratan tertinggi di Aliansi PPI Sedunia atau yang dikenal dengan Simposium Internasional PPI Dunia yang pertama di Den Haag, Belanda. Pada forum ini hadir representasi dari 29 PPI yang didukung oleh 35 PPI di seluruh dunia. Kemudian pada Simposium Internasional PPI Dunia yang dilaksanakan di KBRI London pada tanggal 24 Oktober 2010. Barulah keorganisasian secara terstruktur PPI Dunia yang sudah digagas sejak lama itu terbentuk. Peletakan dasar-dasar organisasi PPI Dunia itu terjadi tahun 2010. Cikal bakalnya sudah ada lama PPI Dunia, yaitu teman-teman yang sudah merintisnya melalui di sela-sela kegiatan simposium, begitu bahasanya. Jadi di sela-sela kegiatan simposium, teman-teman berinisiatif untuk melakukan pertemuan-pertemuan komunal, dalam arti bagaimana kita bersama-sama menyuarakan sebuah ide atau sebuah gagasan untuk lebih besar lagi. Jadi punya nilai tambah. Karena apa? Dilaksanakan secara bersama-sama. Nah, itu diteruskan. Nah, tapi setelah kami amati, kita ini butuh yang namanya landasan untuk melakukan kegiatan. Nah, untuk itulah makanya diputuskan bersama-sama kita perlu deklarasikan ini. Jadi jangan sampai kegiatan kita hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi tidak ada kemajuan berikutnya menyangkut hal-hal yang bersifat organisasi. Kenapa ini perlu diorganisasikan? Karena dari sekian banyak organisasi ini punya latar belakang yang berbeda-beda. Kita butuh menyatukan visi kita untuk melaksanakan organisasi ini secara bersama-sama. Sebanyak 6 orang pimpinan sidang kala itu, di antaranya adalah Victoria Sabon, Andrew Suteja, Febri Hajedian, Ananda Setia Ivananto, dan Dadan Maulia Darmawan. Serta setelah rapat forum itu sepakat menambahkan Wikandanar Sunindio agar berjumlah ganjil. Perwakilan tersebut sepakat menandatangani deklarasi Aliansi Pelajar Indonesia Sedunia atas nama seluruh peserta yang hadir dengan koordinator pertama PPI Dunia, yaitu Febri Hajedian dari PPI Australia. Pertemuan kita di London waktu itu, kalau dalam sejarah PPI Dunia sebagaimana sudah dituliskan sebelumnya oleh pengurus PPI Dunia beberapa waktu yang lalu, baik berupa catatan maupun berupa video, di zaman kami, saya terutama dan teman-teman di tahun 2010 sampai dengan 2012 adalah meletakkan dasar-dasar organisasi. Karena apa? Kami bisa bersama-sama sebagai pelajar Indonesia, dalam hal ini mewakili perhimpunan pelajar Indonesia yang kuliah di luar negeri, itu kita semua berhasil membuat sebuah deklarasi OISA namanya waktu itu. Deklarasi OISA yang kita tanda tangani bersama. Nah, deklaratornya ada 17 negara.
Kebetulan kami pada saat itu, saya dan 6 teman yang lainnya ditunjuk jadi pimpinan sidang. Di pimpinan sidang itu kita sepakat bersama, kita perlu membuat sebuah deklarasi tertulis. Bedanya mungkin dengan yang lainnya, karena selama ini deklarasi belum tertulis. Jadi di tahun 2010 tertulis. Jadi kita punya satu dokumen. Berdasarkan dokumen itu, kita sama-sama sepakat untuk menyusun landasan dasar organisasi kita. Nah, landasan dasar organisasi berupa ADRT, draftnya sudah ada. Draft ini diteruskan di pertemuan tahun 2012. Nah, ini istimewa mungkin yang saya bisa sampaikan ke teman-teman sekalian, bahwa di masa kepengurusan kami katakanlah masa-masa awal tahun 2010, kenapa 2 tahun? Dengan teman-teman bertanya. Sementara yang lainnya hanya 1 tahun. Karena dalam peletakan dasar-dasar organisasi ini banyak yang harus kami lakukan bersama teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan begitu banyaknya perbedaan itu harus disatukan. Dan inilah istimewanya pelajar Indonesia yang kuliah di luar negeri. Kita semua para pelajar generasi muda waktu itu, kita menyingkirkan ego-ego sektoral. Kita sama-sama bersatu. Makanya perlahan tapi pasti teman-teman yang ada di Eropa, teman-teman yang ada di Asia dan Australia, serta teman-teman di Timur Tengah waktu itu bisa sepakat. Dan kita boleh akhirnya menyusun langkah-langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya sebenarnya sudah ada, bahwa pelaksanaan simposium berikutnya itu di tahun 2011 harusnya di Amerika Serikat. Dan rapat-rapat, kegiatan-kegiatan, persiapannya itu sudah kami lakukan. Sayangnya, di saat-saat akhir, teman-teman di Permias Amerika pada saat itu dengan terpaksa membatalkan kegiatan karena mungkin koordinasi internal. Nah, itulah yang membuat di tahun 2011 harusnya ada simposium dan harusnya ada pemilihan pengurus yang baru tidak terlaksana. Sehingga saya bertugas 2 tahun. Di tahun kedua, tahun 2012 baru dapat dilaksanakan. Sebenarnya di tahun 2011 itu kami langsung mengganti tuan rumah. Pada waktu itu semacam dilelang lah, ditenderkan. Ada banyak negara, teman-teman kita yang sangat berminat. Yang pertama Jepang, Thailand, India, Malaysia, termasuk Malaysia juga. Akhirnya terpilih Malaysia. Cuma karena waktu yang sudah sangat dekat, teman-teman di Malaysia mengusulkan bagaimana kalau diundur. Dan kita sepakat mengundurnya di tahun berikutnya, yaitu tahun 2012 di bulan Februari. Nah, di bulan Februari kita melaksanakan simposium di Malaysia. Kemudian simposium PPI Dunia yang diadakan di Malaysia pada Februari 2012 menghasilkan pembentukan PPI Dunia kawasan yang mengkoordinasi berdasarkan kawasan masing-masing yang telah ditentukan, yaitu Asia Oseania, Amerika Eropa, dan Timur Tengah Afrika. Para pelajar Timur Tengah berada dalam naungan PPI Dunia kawasan Timur Tengah dan Afrika, dengan koordinator pertama Abu Nasr dari PPMI Mesir, kemudian dilanjutkan Firman Arifandi dari PPMI Pakistan. Waktu proses kita melaksanakan Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia di Malaysia, Kuala Lumpur, itu di bulan Februari tahun 2011, waktu itu 2012, waktu itu prosesnya adalah transisi ketika Kongres yang dilaksanakan di Amerika tidak terjadi, dan itu bergeser ke Malaysia. Waktu itu diikuti sekitar 28 negara, ya, dan selainnya itu setuju ya untuk mengikuti pelaksanaan itu. Di dalam rapat kongres kita itu, bahwa diinisiasi, dipertegas bahwa perhimpunan-perhimpunan pelajar Indonesia yang ada di masing-masing negara bersepakat untuk lebih menguatkan proses silaturahmi dan koordinasi menjadi terhimpun menjadi satu di Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Tetapi karena kita itu banyak, ya, ada sekitar 45 negara yang akan kita himpun, dan itu kalau kita lihat dari posisi daerahnya, maka akan lebih cepat kalau kita melakukan proses yang namanya memperluas permukaan. Jadi memperluas permukaan itu artinya memberikan otorisasi di masing-masing regional atau kawasan untuk melakukan proses sinergi dengan kawan-kawan PPI atau Perhimpunan Pelajar Negara di masing-masing daerah, sehingga bisa terhimpun lebih cepat dan lebih banyak. Itu menjadi target kita di awal. Waktu kongres pertama itu disepakati bahwa terbentuk 3 kawasan, yaitu Asia Oseania, ya,
Afrika, Timur Tengah Afrika, kemudian yang ketiga itu adalah Eropa Amerika. Jadi 3 kawasan inilah yang akhirnya diberikan kewenangannya kepada masing-masing yang terpilih. Waktu periode kongres yang di Malaysia itu ada 3 orang yang dikasih amanah di Presidium Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Untuk kawasan Timur Tengah Afrika itu Mas Abu Nasar ya, yang terpilih. Kawasan Asia Oseania itu saya kebetulan merangkap ya, jadi koordinator Presidium Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Kemudian ada Eropa Amerika, waktu itu Mas Boy Brawi ya, sekarang udah almarhum. Jadi ketiga inilah yang mencoba melaksanakan tugas tersebut dalam konteks memperkuat identitas pelajar Indonesia sedunia. Kemudian satu lagi melakukan akselerasi menghimpun seluruh perhimpunan pelajar Indonesia setiap-tiap negara dan menyamakan frame bahwa kita punya semangat nasionalisme yang sama, membawa atau mengharumkan nama bangsa di masing-masing negara dan mengeluarkan diaspora Indonesia di luar negeri. Itu yang di Februari. Pada kongres di tahun yang sama, jadi waktu kongres 2012 itu 2 kali. Sebenarnya yang Februari itu harusnya dilaksanakan di November di Amerika tahun 2011, tapi karena tidak terjadi atau kawan-kawan terakhir sepakat dilaksanakan di Malaysia, itu kongres yang memperkuat kita menjadi satu perhimpunan pelajar Indonesia sedunia. Kemudian kongres berikutnya itu di Desember di India. Ya, Desember di India, di Desember itu juga mempertegas bahwa tetap dalam kondisi regional. Cuman waktu itu tim presidiumnya udah jadi 4 ya. Saya terpilih kembali untuk periode melanjutkan 2002-2003. Kawasan Timur Tengah Afrika waktu itu dipegang oleh Mas Firman ya, PPI dari Pakistan. Kemudian Asia Oseania itu Mbak Tania dari Australia. Kemudian Eropa Amerika itu dipegang Mas Dapi ya, dari Prancis waktu itu. Inilah dasarnya waktu di awal kita kenapa membentuk kawasan regional. Dan pada tahap kedua itu kita kongres di tahun 2012 itu di Desember lebih memperkuat lagi bahwa setiap negara atau setiap kawasan itu kalau boleh bisa mengadakan simposium regional. Kenapa? Karena keterbatasan resource dari masing-masing negara agak sulit untuk lintas atau ikut kongres PPI sedunia secara keseluruhan, sehingga parsial-parsial ini saya pikir untuk mengakomodir negara-negara yang memiliki keterbatasan resource atau keterbatasan waktu dan lain-lain, sehingga bisa maksimal nantinya. Simposium perdana PPI Timur Tengah dan Afrika tahun 2012 itu di Mesir sebelum Ramadan. Kami ingat betul itu ketika itu memang lagi ada konflik di Mesir, ada konflik di sana dan kami terus melaksanakan simposium di sana. Ada banyak hal, ada banyak poin yang kami hasilkan, diantaranya adalah alokasi beasiswa ya, kita meminta untuk ada beasiswa ke Timur Tengah itu dari Kemenkeu, karena setahu kami di zaman itu ada LPDP yang memang alokasi untuk Timur Tengah belum ada gitu. Akhirnya kami cuma sounding saja dan ternyata baru beberapa tahun setelahnya baru ada. Lalu kemudian beberapa hal juga diantaranya yang menguatkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya, di antara PPI bahkan kami juga mencoba ya untuk mensosialisasikan gitu kepada teman-teman bahwasanya ini kita sudah ada PPI Timur Tengah, kemudian di situ kita bisa saling mengambil manfaat ya. Bahkan ada di antara teman-teman PPI sendiri yang mengadakan kajian antara PPI di Timur Tengah itu sudah ada seperti ini. Intinya memang berangkat dari koordinasi yang ada di sejak koordinasi komunikasi itu dikuatkan itu di tahun 2012. Jadi yang baru kami kerjakan di tahun 2012 adalah baru menguatkan komunikasi dan menjalankan beberapa beberapa program kerja yang kami anggap begini. Ketika di simposium di Mesir itu kami berusaha untuk tidak terlalu berlama-lama mengadakan rapat begitu ya, menghasilkan program kerja yang terlalu
abstrak gitu. Jadi cukuplah program kerja itu satu tapi konkret dan hasilnya bisa dirasakan bersama oleh seluruh warga PPI kawasan gitu yang kami harapkan. Maka yang pertama dikuatkan adalah komunikasi antara PPI, karena waktu itu belum ada, sebelum kami belum ada, dan itu baru pertama kami laksanakan gitu ya. Lalu yang kedua adalah kita mengadakan sounding ke beberapa tempat gitu ya. Di beberapa tempat di pemerintahan juga, bahkan kita sempat merangkul PPI Dunia ya, teman-teman PPI Dunia untuk mengadakan sinkronasi kegiatan lah ya bersama antara PPI kawasan dan PPI Dunia itu sendiri gitu. Sebenarnya di kalangan para pelajar Timur Tengah sendiri telah berdiri suatu organisasi yang menyatukan perhimpunan-perhimpunan pelajar sebelumnya dengan nama Badan Kerjasama Persatuan Pelajar Indonesia Timur Tengah dan sekitarnya, atau biasa disebut BKPPI, yang didirikan pada 27 Agustus 1966 Masehi. Namun, organisasi ini mengalami pasang surut sepanjang sejarah perjalanannya. Organisasi ini bertujuan untuk menyambung peran para pelajar yang sudah tercatat sejak lama, serta sebagai wadah persatuan ukhuwah pelajar Timur Tengah dan sekitarnya dengan berlandaskan Islam. Hingga 2012, organisasi ini beranggotakan PPMI Mesir, PPMI Arab Saudi, PPI Suriah, HPMI Yordania, PPI Tunisia, PPI Turki, HPI Iran, PPI Aljazair, PPI Kuwait, PPI Uni Emirat Arab, PPI Qatar, PPI Lebanon, PPI Maroko, KKMI Libya, PPI India, PPMI Pakistan, PPI Yaman, PPI Sudan, dan PPI Irak. Maka hal ini seolah menjadi dualisme di mana ada dua persatuan perhimpunan-perhimpunan para pelajar di Timur Tengah dan sekitarnya dengan adanya PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika. Namun setelah berbagai hal dilalui, maka pada Simposium PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika 2017 yang berlangsung di Madinah pada 3-4 April 2017 disepakatilah hasil musyawarah yang meleburkan BKPPI Timur Tengah dan sekitarnya dengan PPI DK Timur Tengah dan Afrika. Hal ini disepakati oleh 8 PPI negara yang hadir pada simposium tersebut, termasuk HPMI Yordania sebagai pemegang mandat kepengurusan BKPPI Timur Tengah dan sekitarnya. Pada akhirnya, para Jawi kini berada dalam satu forum perhimpunan kembali setelah perhimpunan negara masing-masing, yaitu PPI Dunia Kawasan Timur Tengah Afrika, sebagaimana hasil simposium PPI Dunia di Malaysia pada 2012 silam. Hingga kini, PPI Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika terdiri dari perhimpunan pelajar 17 negara. Para perhimpunan tersebut adalah PPMI Mesir, HPMI Yordania, PPI Lebanon, KKMI Libya, IPI Iran, PPI Maroko, PPMI Arab Saudi, PPMI Pakistan, PPI Sudan, PPI Syria, PPI Tunisia, PPI Yaman, PPI Uni Emirat Arab, PPI Afrika Selatan, PPI Aljazair, PPI Kuwait, dan PPI Qatar. Adapun PPI Turki yang sebelumnya bergabung dalam BKPPI Timur Tengah akhirnya masuk ke PPI Dunia Kawasan Amerika Eropa, sedangkan PPI India bergabung ke PPI Dunia Kawasan Asia Oseania. Nah, banyak sebetulnya pelajar-pelajar Timur Tengah yang tidak mengetahui sejarah pendahulu-pendahulu mereka, apa peran mereka bagi Indonesia. Jadi seolah-olah seperti mereka ini pergi ke sana tapi tidak tahu ini jejak jalan yang sudah pernah dibuat oleh pendahulu mereka sehingga mereka bisa sampai ke sana. Karena memang selama ini kalau sejarah Indonesia yang umum begitu ya, pandangannya terlalu western sentris gitu. Jadi yang banyak dihitung, banyak diceritakan, banyak dimunculkan sebagai aktor-aktor itu adalah alumni-alumni dari Eropa gitu, dari Belanda. Kalau setelah merdeka tuh dari Amerika, dari Inggris, dari mana-mana gitu. Sementara yang Timur Tengah itu seperti tidak ada perannya, padahal perannya besar sekali. Dan ini saya kira yang punya kepentingan sangat besar itu adalah pelajar dari Timur Tengah sendiri, supaya dia mengenali, oh ya ini peran kita gitu ya. Nah yang kedua tentu kalau sudah mengenali peran dari pendahulu mereka untuk mewariskan semangat itu, nah, para alumni dari Timur Tengah ini
ketika pulang ke Indonesia dia harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Nah, kepercayaan diri yang tinggi ini menjadi sangat penting sebab kadang-kadang alumni-alumni dari Timur Tengah ini ketika berhadapan dengan alumni-alumni dari Barat misalnya suka ada semacam inferiority complex, itu ada ketidakpercayaan diri seolah belajarnya di negara yang kurang maju dan sebagainya, padahal sebenarnya tidak. Khazanah yang dipelajari para pelajar dari Timur Tengah itu kan memiliki kekhasannya sendiri dibanding dengan yang dari Barat itu. Maka kepercayaan diri itu harus ditumbuhkan, tapi bukan dengan cara kemudian kita meniru apa yang dilakukan oleh alumni dari Barat misalnya, enggak gitu. Kepercayaan diri harus ditumbuhkan dengan menunjukkan jati diri. Ini loh, saya ini alumni Timur Tengah, saya punya pengetahuan yang khas, punya khazanah yang khas. Ini yang harus menjadi salah satu kekuatan yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia, mengisi berjalannya sejarah Indonesia di masa-masa yang akan datang. Karena sekarang arus wacana ini terlalu banyak didominasi oleh pelajar-pelajar alumni dari Barat gitu. Nah, yang dari Timur Tengah ini wacananya kurang kencang gitu. Jadi harus beradu wacana dan harus berani percaya diri aja tampil untuk mengisi Indonesia. Harapan saya supaya kawan-kawan ini bekerja lebih keras lagi, jangan yang merasa sanggup ya bisa terus ke S2. Memang saya memahami bahwa sistem pendidikannya itu tidak mudah, sulit ya, tapi kalau rasa-rasanya diukur-ukur itu rasanya bisa terus ke S2 dan S3, saya kira dilanjutkanlah gitu. Dilanjutkan karena kita memerlukan dalam rangka penguatan ilmu Islam, dan kita ingin Indonesia itu, perguruan tinggi Islam Indonesia itu menjadi tempat banyak mahasiswa belajar. Ya kan? Saya di sekolah pasca sarjana UIN Ciputat ini aja punya banyak mahasiswa, beberapa mahasiswa dari Arab Saudi itu. Ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Libya, ada yang dari Turki, ada yang dari Afghanistan dan macam-macam. Nah, untuk itulah kita memerlukan juga dosen-dosen, profesor yang juga beragam tamatan dari macam-macam, terutama dari katakanlah dari Timur Tengah yang memang sangat kita butuhkan. Jadi saya rasa belajar dengan baik dan kembali ke tanah air dan mencoba mengubah dalam tanda kutip dalam bahasa saya menjadi devian lah. Jadi jangan sampai ke tanah air terus juga berebut-rebut jadi dekan, kemudian berebut-rebut korupsi, kemudian berebut-rebut menjadi pejabat, ya kemudian berebut-rebut beli mobil mewah. Itu tak akan mengubah. Jadi maksud saya kalian melihat luar negeri kan, kalian melihat Belanda, kalian melihat Jepang, kalian melihat Kanada, Mesir dan sebagainya, bagaimana kehidupan di sana. Ya barangkali ada yang cukup sama, ada yang berbeda, tapi ada sesuatu yang lain yang mesti dibawa, yang pada ujungnya masing-masing kita pelajar di luar negeri ini memberi kontribusi, dan pada satu titik nanti Indonesia ini berubah menjadi surga. Jangan setengah-setengah. Perluas jaringan gitu ya. Siapa tahu jodohnya juga dari sama-sama. Ada di antara teman-teman itu yang juga bisnis gitu, kuliah sambil bisnis gitu kan. Ada yang seperti itu. Tapi jangan lupa satu hal, bahwasanya orientasi kita itu adalah belajar ke sini gitu ya. Dan ketika kita pulang, pandangan masyarakat dan harapan masyarakat ya, itu adalah bahwasanya orang-orang yang belajar di Timur Tengah dan Afrika itu pasti katanya, pasti ngerti masalah agama. Jadi jangan sampai kita pulang tuh malah nggak tahu apa-apa gitu. Jangan sampai kita pulang malah nggak bawa bekal apa-apa, yang dibawa adalah bekal bisnisnya malahan, ya itu keliru. Tetaplah teman-teman di Timur Tengah berinovasi, berkarya, tunjukkan bahwa sambil kita kuliah kita juga bisa melakukan tugas-tugas pelayanan sebagai bangsa, terutama sebagai mahasiswa. Ingat, diplomat mahasiswa. Yakinlah apa yang kita buat hari ini bukan untuk hasilnya pada hari ini aja, tapi untuk ke depan. Kenapa? Karena dengan membangun kebersamaan, menunjukkan bahwa ada satu kesepahaman, nanti itu sangat berguna ketika kita berada di Indonesia. Itu dia yang harus punya pemahaman yang sama di kita. Setiap
aktivitas organisasi pasti ada dinamika. Tetapi bagi kita adalah bagaimana mencari solusi untuk bisa terus eksis, untuk bisa memberikan yang terbaik dan kontribusi yang terbaik bagi seluruh pelajar perhimpunan pelajar Indonesia yang ada di Timur Tengah. Jadi jangan pernah khawatir dan takut untuk berbuat, melangkah saja. Kalau salah itu adalah biasa, dan tugas kita untuk menjadi lebih baik itu sangat penting. Tegarlah antum, jadilah diri antum. Diri alumni Timur Tengah yang menurut saya sih jati dirinya sebagiannya adalah apa yang telah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Tidak mungkin kita menjadi seperti Haji Ahmad Dahlan, Haji Hasyim Asy'ari, Haji Wahab Rasulullah, Haji Mas Mansur, Haji Abdul Halim, Haji Akmal Mutakir, Haji Agus kemudian Rashidi. Menjadi mereka seperti mereka total tidak mungkin. Tapi mereka telah memberikan kepada kita jalan bahwa tetap menjadi Muslim, tegar di jalan alumni Timur Tengah, tidaklah membuat kita menjadi kehilangan jati diri untuk berkiprah maksimal untuk Indonesia kita, untuk kemajuan daripada bangsa kita, kemajuan umat kita. Siapkan diri antum, dan persiapan itu ada sesuatu yang memerlukan sekali lagi ketegaran diri dan kemampuan untuk menghafal, menguasai semakin banyak, dan insya Allah saya doakan antum lebih sukses daripada kami semuanya. Teruskan ya tradisi dari para pendahulu yang belajar di Timur Tengah, tidak hanya belajar tentang Islam, tapi juga mematangkan giroh kebangsaan mereka. Jadi para pendahulu dulu itu menggunakan kesempatan ketika berada di Timur Tengah untuk mereka mendalami dan kemudian membangun semangat kemerdekaan, ya, memerdekakan Indonesia. Nah, tentu sekarang semangatnya itu karena Indonesia sudah merdeka adalah memajukan ya, dan menjayakan Indonesia. Ini saya harapkan tumbuh di semua ya teman-teman, adik-adik dan sahabat para pelajar di Timur Tengah. Teruskan tradisi dari para pendahulu. Belajar di Timur Tengah itu tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga untuk mengasah dan mengokohkan komitmen kebangsaan. Saya berharap teman-teman yang belajar di Timur Tengah itu membangun jejaring kebaikan. Ya. Jadi networking ya, kebaikan yang menghimpun potensi-potensi dari para alumni, para pelajar di Timur Tengah, sehingga nanti jejaring kebaikan untuk membangun umat dan membangun bangsa dalam konteks dakwah Islamiyah itu kemudian bisa terbawa terus ke Indonesia. Jadi nanti di Indonesia itu kita bukan lagi bicara tentang gimana kita membangun aliansi dakwah untuk Indonesia yang lebih baik, bagaimana kita mencari orangnya, tidak lagi bicara seperti itu, tapi kita sudah punya jaringan silaturahim yang kuat, jaringan pemikiran, jalinan kebangsaan dan keumatan yang kuat, sehingga ketika kembali ke tanah air nanti bisa lebih cepat ya untuk kemudian berkontribusi untuk Indonesia. Teruskan tradisi dari para pendahulu, ingat komitmen keislaman dan keindonesiaan, serta yang kedua, gagaslah aliansi, jaringan dan sinergi kebaikan itu sejak mulai dari masa belajar di Timur Tengah. Bagi saya, seorang pelajar di luar negeri tidak hanya tentang ilmu yang ada di bangku kuliah, namun bagaimana kita bertemu dengan orang banyak, bagaimana kita melihat kehidupan dunia di luar Indonesia, dan bagaimana kita bisa membuka pandangan kita terhadap itu semua, yang nantinya di situ akan menjadi bekal kita, bekal mental dan bekal karakter kita untuk kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia menjadi lebih maju dengan pikiran dan pandangan yang juga terbuka, namun tetap dalam koridor keagamaan dan syariat. Sebagai koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia, kawasan Timur Tengah dan Afrika, sinergitas tanpa batas,
Kami memiliki tekad untuk berdaya saing, mengembalikan giroh semangat para pendahulu untuk diterapkan pada masa sekarang ini. Program-program pengembangan intelektual dan kajian-kajian keislaman terus kami tingkatkan. Lomba menulis esai dan festival film pendek pelajar Indonesia tingkat internasional sudah berhasil diselenggarakan. Brand dakwah milenial yang menjadi ciri khas pelajar Timur Tengah pun sudah kami galakkan. Mulai dari yang dasar, mengkaji kitab-kitab turas klasik dan kontemporer sebagai bekal kembali ke tanah air. Termasuk pembuatan film dokumenter menelusuri jejak para pelajar Indonesia di Timur Tengah. Dengan menghadirkan para narasumber yang kredibel, para sejarawan, para pelaku sejarah dan saksi sejarah. Untuk itulah, kami siap menjadi bagian dari proses sejarah yang menyejarah. Terus bersinergi, menggali potensi dan bermanfaat ketika kembali. Semoga kita dapat bermanfaat ke depannya. Dan terakhir, salam sinergitas tanpa batas.